Selamat malam para saudara dan saudariku yang baik dimanapun saudara berada. Pada malam yang indah ini saya ingin berbagi kepada kita semua, yaitu tentang hasil refleksi saya tentang Santa Faustina yang mendapatkan kerahiman Allah, atau biasa dikatakan sekretaris kerahiman Allah. Santa Faustina lahir di Polandia. Dia anak ketiga dari 10 bersaudara. Santa Faustina berasal dari keluarga yang sederhana. Dia pun tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Tetapi ada satu hal yang dimiliki oleh Santa Faustina di dalam dirinya, yaitu kehidupan rohaninya. Kehidupan rohani Santa Faustina begitu sangat saleh, begitu sangat dekat dengan Yesus. Dia mengenal Yesus bukan karena dia belajar teologi, bukan karena argumen filsafatnya, tetapi dia mengenal Yesus lebih konkret karena memang dia mengalami Yesus di dalam hatinya. Di dalam hatinya, dia dapat berbicara, bertemu dengan Yesus, dan itulah sumber kebahagiaan yang sangat amat mutlak di dalam kehidupan manusia. Beriring berjalannya waktu, Santa Faustina berniat mau masuk biara. Tetapi niatnya yang luhur itu dihalangi oleh orang tuanya atau tidak diizinkan oleh orang tuanya. Karena apa? Karena biaya. Tetapi Yesus memanggil Santa Faustina, maka Yesus sendirilah yang memberi jalan kepadanya. Dan niat yang luhur itu serta panggilannya menjadi seorang suster itu tercapai dengan baik, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Saudara dan saudariku yang baik, Santa Faustina atau suster yang mendapatkan penampakan Yesus itu adalah orang yang saleh. Santa Faustina bertemu dengan Yesus, dapat melihat Yesus secara nyata. Itu karena apa? Karena memang hatinya, sanubari hatinya begitu sangat jernih, begitu sangat bersih. Maka Yesus memiliki rencana kepadanya. Pada perjanjian lama, Yesus mengutus para nabi untuk menasehati bangsa Israel, mengancam karena bangsa Israel telah keluar dari jalur atau perintah Allah. Tetapi pada saat ini Yesus mengutus Santa Faustina untuk membagi kerahimannya. Saudara dan saudariku yang baik, dunia kita yang diliputi pada zaman sekarang ini yaitu materialisme, hedonisme, serta rasionalisme. Ini adalah pandangan filsafat, aliran filsafat bahwa dengan materi, dengan hedonisme, kenikmatan, dengan rasio manusia dapat mengalami kenikmatan akal, bahwa dia berpikir itulah kebahagiaannya. Tetapi saudara dan saudariku yang baik, Santa Faustina menawarkan kepada kita semua sebagai sekretaris kerahiman ilahi itu, bahwa dunia saat ini, dunia yang diliputi oleh dosa, aborsi, free sex, dan lain sebagainya, seakan-akan manusia tidak menghiraukan Allah,
Di sini manusia mengandalkan daya intelektualnya yang terbatas itu. Dia mengandalkan pemikirannya dan meninggalkan Allah. Disinilah awal kehancuran manusia, yaitu tidak menyatukan diri kepada Allah. Manusia bisa pintar, manusia bisa berargumen tentang Allah, tetapi sebenarnya Allah itu tidak cukup untuk dipikirkan, tetapi Allah itu harus dapat dirasakan di dalam hati. Untuk merasakan Allah itu, perlulah kita hening. Hanya di dalam keheningan doa, manusia itu dapat berbicara, bertemu dengan Allah yang Maha Rahim itu. Disitulah kebahagiaan kita sebagai makhluk ciptaan. Disitulah kita memiliki kekuatan. Santa Faustina menawarkan kepada kita agar kita berani mengambil bagian kerahiman Allah itu, yaitu masuk dengan cinta kasih, yaitu melakukan deposi kerahiman ilahi secara baik. Kerahiman ilahi, yaitu yang ditawarkan oleh Allah itu mengenangkan sengsara Yesus jam 15 sore. Disitulah kita dapat melakukan kerahiman ilahi. Siapapun kita, sebesar apapun dosa kita, sekotor apapun kita di hadapan Allah, tetapi dengan cinta kasih Allah, dengan kerahiman Allah, dosa-dosa kita yang banyak itu akan dihapus oleh Allah. Dan disitulah kita mendapatkan kebahagiaan. Orang yang mendapatkan kerahiman ilahi, orang yang merasakan kehadiran Allah, orang itu tidak takut akan kematian. Karena apa? Karena dia dapat mengalami Allah di dalam hidupnya. Dia berpikir hidup di dunia ini hanyalah sementara, tetapi hidup di surga ialah hidup yang kekal bersama Bapa. Itulah yang ditawarkan kepada kita lewat Suster Faustina, yaitu sekretaris kerahiman ilahi. Mari kita ambil bagian untuk masuk ke dalam keheningan, untuk melakukan doa kerahiman. Maka ketika kita dengan rendah hati melakukan doa kerahiman itu, disitulah kita menemukan Allah secara baik, merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita. Maka hidup kita akan menjadi berubah, menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang. Maka dengan demikian kita akan mencapai kekudusan hidup. Bahwa kekudusan itu bukan hanya milik oleh paus, uskup, dan imam, tetapi kekudusan itu milik kita semua sebagai ciptaan Allah, sebagai yang secitra dengan Allah itu. Anda sebagai hidup berkeluarga, kekudusan itu ada di dalam keluarga. Anda melakukan tanggung jawab Anda, itu adalah jalan kekudusan. Anda mendidik anak Anda, itu adalah jalan kekudusan. Tanggung jawab yang dipercayakan Anda jalankan dengan baik. Di situ Allah bekerja di dalam diri Anda. Maka kehidupan kita semakin indah. Maka kerahiman Allah semakin tampak di dalam hati kita. Maka ketika Yesus datang, ketika Yesus memanggil kita, kita sudah tenang. Kita telah siap. Karena apa? Karena kerahiman Allah itu ditujukan kepada orang-orang berdosa, agar orang-orang berdosa kembali kepada Allah dan melakukan jalan yang baik sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan perintah Allah. Maka eksistensinya sebagai makhluk ciptaan itu semakin menemukan esensinya sebagai manusia yang dicintai oleh Allah. Sekian dan terima kasih. Semoga kita mengalami kerahiman Allah agar kehidupan kita semakin damai bersama sesama dimanapun kita bereksistensi.
agar kehidupan kita berguna di dunia dan kita menuju kehidupan di surga bersama Bapa dan bersama para kudus, para rasul, para nabi, dan semua penghuni surga telah menanti kita di tempat yang dijanjikan oleh Allah itu, oleh Yesus Kristus itu. Sebab Yesus Kristus datang ke dunia, Dia telah menyiapkan tempat bagi kita di sana. Bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, tetapi mari kita gunakan kehidupan di dunia ini yang singkat ini melakukan kebaikan agar di surga kita dapat bertemu dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan semua penghuni surga menikmati kebaikan Allah yang Maha Rahim itu. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.